kemarin membahas tentang permulaan muqaddimah. Walaupun ini masih dalam muqaddimah, tapi saya lihat-lihat ternyata subhanallah betapa isinya begitu mendalam. Kalau bahasa Sunda mucekil kitanya, banyak isinya. Bahkan di beberapa alinea yang akan kita bahas ini, dua alinea merupakan satu materi yang awal penciptaan manusia, bukan dari lahir ke alam dunia, bukan, tapi permulaan penciptaan manusia dari ruh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari mana? Dari ruh wajhi jamaliyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaum muslimin wal muslimat seluruhnya dari nur Muhammad. Nur Muhammad dari nur jamaliyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari mana Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu jangan pernah dibahas, jangan pernah dipelajari, karena tidak akan sampai otak manusia untuk mempelajari siapa Allah, bagaimana Allah. Yang di dalam ini merupakan rahasia dari segala rahasia. Bahkan dari nur jamaliyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saking rahasianya rahasia ini jarang dibahas di dalam kitab-kitab yang lain. Maka ada satu materi tersendiri khusus alinea ini, bukan bab ini ya, ini babnya panjang banget. Di alinea ini ada satu materi yang berjudul MDMI. Apa itu MDMI? Mengenal diri, menggapai ilahi. Karena berawal dari man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, insya Allah dia akan mengenal Tuhannya. Dari mana dia berasal, apa tujuan manusia, kemudian apa maksudnya diciptakan di alam dunia ini, dan apa tugas manusia, sampai akan menuju kemana itu manusia. Maka kalau kita mengenal hakikat diri ini, insya Allah kita akan mengenal Tuhan kita. Maksudnya orang yang faham akan dirinya itu pasti akan mencari-cari siapa Tuhan yang sebenarnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah takdirkan lahir dari sebuah keluarga yang non muslim, bahkan ke non musliman ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar, Ibrahim bin Azar, itu bapaknya Nabi Ibrahim, subhanallah, lebih dari yang lain ke non muslimannya. Kenapa? Karena dia pembuat patung. Bayangkan ayahnya seorang nabi pembuat patung, otomatis ketika diajari oleh ayahnya maka jauh dari nilai-nilai ketauhidan. Yang ada apa? Yang ada kemusyrikan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap detik itu terpelajarinya adalah hal-hal yang berbau kemusyrikan. Tapi subhanallah, kalau di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, bahwa di dalam Al-Quran Allah menyatakan, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui wahai janin-janin yang ada di dalam perut ibumu, apakah aku adalah Tuhanmu sekalian? Para janin menjawab, qalu bala syahidna. Maka menjawablah para janin yang ada di dalam perut ibu kita, bala syahidna. Oh, tentu saja ya Allah, kami adalah hamba-hambamu, sedangkan engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Nah, maka berangkat dari ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam hadisnya bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu menempati ke dalam fitrah. Fitrah di sini mengandung dua makna. Pertama, fitrah itu sesuai dengan
harkat derajat manusia. Manusia disebandingkan dengan makhluk-makhluk Allah itu yang paling mulia. Namun yang lebih hakikinya lagi adalah bahwa fitrah di situ, fitratu ala dinil Islam, fitrah suci menempati dalam akidah Islamnya, hatta abawaihi, sampai orang tuanya lah yuhawidanihi, apakah menjadikan anak itu seorang Yahudi, au yunassironihi, atau apakah dia seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau mengajarkan akidah kemusyrikan sebangsa Majusi. Walaupun terlahir dari rahim yang tadi saya sebutkan, Yahudi, Nasrani, Majusi, tetap bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan menempati dalam akidah Islamiyah. Subhanallah, gitu ya. Maka dihitungnya sampai kapan? Dihitungnya sampai usia baligh. Di dalam Safinatun Najah bahwa ukuran baligh untuk seorang laki-laki rata-rata di zaman Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengadakan penelitian berbagai usia, berbagai manusia, berbagai keadaan, diambil rata-rata bahwa laki-laki mencapai usia balik pada saat itu usia 12 tahun. Itu belum terkontaminasi makanan, pergaulan, tontonan, bacaan, kemudian pelajaran dan lain sebagainya, ya. Zaman dulu, zaman sekarang, saya setiap hari bergaul dengan anak-anak SD dan SMP. Subhanallah, ya. Anak-anak SD kelas 5, berarti usia 11, ya. Bahkan ada yang 9 tahun, 10 tahun itu udah balik. Kenapa? Karena pengaruh pergaulan, karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh ajakan teman dan lain sebagainya. Maka kalau lingkungannya, apalagi Masya Allah, ya, saya datang ke Cilengsi tahun 2006 sama istri saya orang kampung, istri saya orang kampung, saya orang pondok, istri saya orang pondok. Dari kuliah, dari sanawiyah, aliyah sampai kuliah terpisah, laki-laki dan perempuan. Istri juga, saya juga sama. Mukim dulu di Tasik alhamdulillah agak islami ya, karena banyak perkumpulan para ahli zikir. Pas suatu saat saya dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Cilengsi, subhanallah, ya. Tahu itu KTM, ya. Jangan kan malam, ya, pada sore udah banyak itu. Semeter itu banyak yang nangkring itu. Pakaiannya nggak karuan-karuan. Kata istri saya, waduh, salah tempat katanya, Bi. Kita hijrah ke sini katanya. Kenapa emang? Nah, kita ke tempat yang salah katanya. Jangan salah, ini kehendak Allah sih. Syekh Kiai Hashim Asy'ari ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lebih gelap lagi, lebih hitam lagi. Maka jadilah disebut lembahnya Tebu Ireng. Tebu Ireng itu berasal dari lembah kemaksiatan. Sampai para mucikari membenci Kiai Haji Hashim Asy'ari. Para penjudi, para penyedia miras segala macam membenci kepada Kiai Hashim Asy'ari, karena Kiai Hashim Asy'ari menyebarkan akhlak, menyebarkan keilmuan, menyebarkan harapan bangsa. Maka tapi keistiqomahan Kiai Haji Hashim Asy'ari maka